wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mugi Raharjo. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4, di mana pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang switch network. Nah, apa itu switch? Seperti yang kalian mungkin sudah sering lihat terkait dengan hardware jaringan ya. Switch merupakan salah satu hardware yang digunakan dalam jaringan komputer. Biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa device atau beberapa komputer ataupun laptop pada protokol jaringan yang lainnya atau layer yang lainnya. Nah, switch ini dapat diartikan sebagai penguat sinyal pada jaringan komputer, sehingga dengan menggunakan perangkat ini, maka komputer akan dapat saling terhubung dengan komputer lain dengan jarak yang cukup jauh. Ya, jadi seperti kita ketahui biasanya jika kita ingin menghubungkan beberapa komputer ya, maka kita juga butuh perangkat tambahan yang dinamakan dengan switch ya. Ini kalau dalam topologi itu adalah topologi star ya, dimana dibutuhkan perangkat tambahan di area tengah ataupun area penghubung sebagai penghubung satu komputer dengan yang lainnya. Karena kalau kita berbicara tentang jaringan komputer, kalau misalkan hanya ada dua saja yang untuk berkomunikasi, di sini biasanya kita tidak butuh switch karena masing-masing komputer punya koneksi atau konektor RJ45 masing-masing. Ya, jaringan ini biasa disebut dengan peer-to-peer. Nah, tapi kalau sudah lebih dari dua, nah, kita butuh perangkat tambahan, entah itu menggunakan switch, entah itu menggunakan hub. Nah, tujuannya biar komputer yang ada itu bisa saling terhubung satu sama lain di dalam satu sistem jaringan. Nah, switch juga dapat digunakan sebagai perangkat untuk melakukan penyaringan atau disebut dengan filtering kalau bahasa di dalam konfigurasinya. Lalu paket data di dalam sebuah jaringan itu bisa difilter, dilakukan pengaturan-pengaturan, manajemen dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pada lapisan OSI layer ya, switch bekerja pada layer data link atau layer 2. Nah, sebagian switch juga sudah ada yang bekerja pada layer 3 atau layer network. Nah, sehingga dapat bekerja pada paket protokol apapun. Nah, tipe switch tadi ada dua ya, ada yang bermain di layer 2, ada yang bermain di layer 3. Nah, kalau yang di layer 2 ini dia tugasnya biasanya meneruskan paket dengan melihat dari MAC address tujuan. Nah, switch juga dapat menjalankan fungsi bridge antar segmen-segmen LAN atau local area network. Sebab di dalam switch ini dia mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang akan ditujukan tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Ya, tapi kalau switch yang layer 2 ini berarti dia biasanya belum manageable. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu di switch yang layer 3, switch ini merupakan switch yang berada pada layer network. Nah, di dalam model OSI itu tentunya ya. Nah, di mana switch ini dapat meneruskan paket data memakai IP address. Nah, switch layer 3 biasa disebut dengan switch routing maupun switch multilayer. Itu. Nah, dari tipe switch tadi lalu terbagi menjadi dua nama, yaitu switch unmanaged dan switch managed. Nah, switch unmanaged ini merupakan switch yang plug and play, artinya tinggal menyolokkan saja ke dalam port RJ45 yang ada di dalam switch tanpa harus seorang IT itu melakukan konfigurasi lagi, melakukan manajemen di dalam perangkat tersebut. Tapi dari masing-masing komputer itu, komputer tujuan itu tinggal dicolokkan saja kabel RJ45-nya, kabel UTP-nya. Itu untuk switch unmanaged. Nah, tapi untuk switch managed, switch ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ya, jadi itu tadi perbedaannya ya. Kalau di switch unmanaged itu apabila dia membroadcast, mengirim paket data ke suatu alamat tujuan,
tentu dia akan mengirim atau membroadcast ke semua port yang ada di dalam switch tersebut, ya. Nah, tapi kalau di switch manage itu dia sudah mampu mengirim hanya ke dalam IP tujuannya saja, ya, karena nanti dia di dalamnya bisa dilakukan konfigurasi. Misalkan seperti apa? Seperti konfigurasi link aggregation, port security, lalu misalkan ada ingin membuat virtual LAN atau disebut dengan VLAN dan lain sebagainya. Nah, dari segi harga, ya, switch unmanaged ini cenderung lebih murah. Ya, kalau kita lihat di pasaran, mulai dari 4 sampai dengan 8 port itu kisaran harga 50 ribuan. Nah, tapi kalau di switch managed itu biasanya portnya lebih dari 8 ya biasanya, karena dia biasanya digunakan dalam siklus jaringan yang lebih besar cakupannya. Mungkin ada yang 16 port, ada yang 24, ada yang 32 port, ya. Nah, switch managed ini cenderung lebih mahal untuk cost atau harganya, bisa ada di kisaran jutaan ya untuk pembelian switch manageable ini. Nah, ini contohnya antara switch yang manageable dan unmanaged. Bisa kita lihat kalau switch di atas ini adalah tipe yang manageable, sementara yang di bawah adalah unmanageable, ya. Nah, untuk tipe manageable sendiri biasanya mempunyai ciri-ciri, yaitu ada port tambahan di sisi pojok, entah sebelah kiri atau kanan. Biasanya ada port tambahan yang gunanya nanti untuk menghubungkan dari perangkat ini ke komputer si IT-nya atau si adminnya untuk melakukan apa? Melakukan konfigurasi dan juga manajemen, ya. Jadi ada port tambahan atau port khusus di situ untuk menghubungkan. Nah, sementara untuk switch yang unmanaged ini, keseluruhan port yang ada di dalam switch ini itu semuanya statusnya sama. Jadi mulai dari port 1 sampai dengan 8 itu bisa saling terhubung satu sama lain jika kita menghubungkannya ke port situ. Nah, tapi kalau di switch manage, port yang bisa saling berkomunikasi nih, ya. Di sini ada berapa port nih? Satu ini 12 ya. 12 dikali dengan 4 berarti ada 48 ya. Ada 48 port yang bisa digunakan dalam switch ini. Berarti cakupannya ini akan sangat luas, karena nanti dari satu port ini pun bisa dicabangkan lagi ke switch yang lain biasanya. Misalkan di sini di gedung A ya, lalu port 2 misalkan ini terhubung ke switch lagi di gedung B dan lain sebagainya, dan divisi-divisi lain, bagian-bagian lain dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau switch yang unmanageable biasanya pun ada yang portnya banyak, bahkan sampai 48 pun ada, ya. Tapi itu kekurangannya tidak bisa dilakukan konfigurasi atau manajemen. Nah, switch versus hub. Nah, ada yang disebut dengan half duplex dan juga full duplex. Nah, switch mampu memecah collision domain, sedangkan hub tidak, dikarenakan setiap port, setiap interface dan setiap koneksi memiliki bandwidth tersendiri. Nah, jadi ada yang sifatnya dia bisa transfer dan receive secara bersamaan, tapi si hub itu satu persatu, ya. Jadi tidak bolak-balik secara bergantian. Nah, kalau si switch dia sudah mempunyai koneksi antar portnya, antar interface-nya. Ya, itulah perbedaannya, ya. Nah, berikutnya cara kerja switch adalah dengan menerima paket data dari suatu port, lalu akan melihat media akses kontrolnya, tujuannya, dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan.
sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi adanya tabrakan data atau dinamakan dengan collision. Ya, ini tergantung dari tipe switch mana yang akan kita kita beli ya. Jadi kan tadi ada unmanaged dan managed. Nah, ini cenderung ke switch yang di manageable. Ya, karena di dalam switch itu, di dalam jaringan itu nanti ada yang namanya broadcast stream, artinya badai broadcast, sehingga paket data itu setelah dikirimkan ke IP tujuan, ternyata dia juga akan di broadcast ke semua port yang ada. Nah, itu bisa menjadi broadcast stream yang bisa menyebabkan jaringan menjadi full ya, full capacity, dan bisa juga melambatkan konektivitas. Nah, berikutnya ada switch port security. Dengan menggunakan port security ini bisa kita lihat di FA03 di sini ya. FA itu berarti fast Ethernet ya. Dikonfigurasi untuk mengamati dan mengizinkan alamat MAC address tertentu untuk dihubungkan dengan port tertentu. Jadi dalam contoh ini host A ditolak aksesnya, tapi host B diizinkan untuk melakukan akses ke dalam jaringan. Nah, inilah yang dinamakan dengan port security dalam switch manageable yang bisa dilakukan konfigurasi. Nah, lalu ada yang disebut dengan berikutnya adalah Cisco Borderless Network, merupakan sebuah arsitektur jaringan yang memungkinkan sebuah organisasi untuk menghubungkan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan pada perangkat apapun dengan aman, handal, dan lancar istilahnya. Nah, dirancang untuk mengatasi tantangan bisnis seperti mendukung jaringan terkonvergensi dan mengubah pola kerja berbasis IT. Nah, Cisco Borderless ini bukanlah solusi statis pada dunia jaringan, tetapi solusi yang terus berkembang untuk membangun IT. Ya, jadi macam-macamnya ya, ada seperti mobile phone, ya, yang bisa melakukan video conference, lalu ada access point di situ, wireless, routing, switching, ada network optimization-nya, dan juga ada security-nya. Ya. Jadi ada perangkat-perangkat ini adalah perangkat-perangkat istilahnya yang bisa dilakukan konfigurasi jaringan, sehingga bisa memudahkan user-user Cisco ini untuk bisa mengakses dunia jaringan dalam keperluannya masing-masing. Jadi ada yang bisa simple menggunakan telepon ya, lalu menggunakan laptop, ada yang bisa terhubung juga CCTV dengan jaringan di dalam sana, lalu ada webcam yang bisa terhubung dan lain sebagainya. Nah, Cisco juga mengenai video conference, Cisco sudah mempunyai yang namanya Webex sebagai video conference kan. Nah, jadi selain Zoom yang saat ini booming, ya, Cisco ternyata sudah lama juga mempunyai Webex video conference. Ya, jadi mungkin bisa kalian coba terkait dengan Webex itu tuh, kalian coba kalian bandingkan satu sama lain ya. Mungkin kan yang pernah kalian coba itu misalkan adalah Zoom, lalu Google Meet ya, lalu ada Webex. Nah, lalu ada yang lainnya banyak, itu bisa kalian coba satu-satu, nanti dilakukan analisa kira-kira lebih baik mana ya. Lalu kalian lakukan analisa yang lebih memakan kuota ini mana. Nah, nanti bisa kalian usulkan ke saya nih apabila kalian sudah menemukan, oh ternyata yang lebih ringan itu di Google Meet Pak, ternyata yang lebih ringan itu di Webex. Nah, nanti akan saya akan saya bisa tentukan tuh mau mau Meet di mana. Karena saya juga mempunyai akun Webex ya, karena kan di UBC sendiri, di Nusa Mandiri juga ada Cisco Academy ya. Jadi itu bisa instruktur itu biasanya dapat akun ya, dapat akun Webex tersebut ya, sehingga kita bisa juga mengajar, melakukan kegiatan mengajar dan belajar menggunakan Webex. Jadi kalau kalian mau coba, nanti mungkin di pertemuan ke-7 kita akan melakukan meeting lagi ya. Kalau mau coba nanti kita bisa menggunakan Webex.
Ya, berikutnya ada switch frame forwarding. Nah, sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port. Sebuah switch menyimpan tabel MAC address yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara meneruskan lalu lintas melalui switch. Nah, Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC dari frame tersebut. Ya, ini gambarannya seperti ini. Nah, switch membangun tabel yang disebut MAC address atau isi memori beralamat. Disingkatnya adalah CAM table. Ya, CAM table ini merupakan tipe khusus dari memori yang digunakan dalam aplikasi pencarian kecepatan tinggi. Informasi dalam tabel MAC address digunakan untuk mengirim frame tersebut. Ya, ini kalau di Cisco Packet Tracer kan ada yang namanya menu simulator ya. Di situ juga kita bisa melihat forwarding dari paket-paket data yang dikirimkan pada saat simulator menggunakan simulator. Ya, mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada pengerjaan konfigurasi skema lagi dari Cisco Packet Tracer ya. Jadi yang belum menginstalasi Cisco Packet Tracer harap melakukan penginstalan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan switch domain collision domain. Nah, ini beroperasi di half duplex pada setiap segmen dalam collision domain sendiri. Nah, dia juga beroperasi di full duplex untuk menghilangkan collision tadi, tabrakan ya. Nah, secara default akan otomatis bernegosiasi full duplex saat perangkat terhubung. Oke, jadi switch domain ini juga berfungsi untuk menghindari dari yang namanya tadi collision ya, tabrakan, sehingga menghindari terjadinya tabrakan itu. Jadi lebih jaringannya aman, tidak terjadi yang namanya gangguan ataupun full traffic dan lain sebagainya. Nah, speed sendiri dari masing-masing switch sendiri itu berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian beli switch biasanya nanti ada keterangan kecepatan dari switch tersebut, apakah 10 Mbps maksimalnya atau up to 100 Mbps atau bahkan sudah support yang gigabit Ethernet. Nah, jadi kalian bisa cari switch sebelum mencari switch atau membeli switch, dilihat dulu deskripsinya, apakah dia Ethernet, fast Ethernet atau bahkan dia sudah support gigabit Ethernet. Nah, bisa dilihat dulu. Nah, lalu berikutnya ada switch domain broadcast domain. Switch melakukan broadcast ke semua port yang digunakan, seperti yang tadi kita bahas tentang broadcast storm tadi yang bisa terjadi. Oleh karena itu, switch tidak melanggar broadcast domain. Semua port pada switch dengan konfigurasi default memiliki domain broadcast yang sama. Jika dua atau lebih switch yang terhubung, broadcast akan diteruskan ke semua port dari semua switch, kecuali untuk port yang menyebarkan broadcast. Ya, sebenarnya ini kembali lagi kalau menggunakan switch yang unmanaged ya, terjadi broadcast, ya itu kan terjadi karena memang jaringan yang digunakan masih dalam satu network. Nah, cobalah kalian misalkan menggunakan teknik yang sudah kalian pelajari, yaitu teknik subnetting dengan memisahkan segmentasi yang berbeda ya. Jadi kita bisa mempunyai network masing-masing dalam subnetting tersebut, sehingga laju yang ada dalam switch tersebut tidak bertabrakan satu sama lain karena sudah dibagi-bagi segmentasinya dengan teknik subnetting tersebut. Ya, di teknik subnetting kan kita mempunyai IP network dan IP broadcast ya. Nah, di situ yang bermanfaat untuk bisa digunakan teknik subnetting tersebut, sehingga jaringan yang kita miliki tidak terjadi broadcast ke semua port atau disebut dengan broadcast storm. Nah, berikut adalah hierarki pada switch ya. Jadi ada yang disebut biasanya core, mulai dari core, lalu ada distribution, dan juga ada akses yang akhirnya. Nah, ini adalah contoh skemanya. Jadi core merupakan switch pusat yang ada di situ. Lalu distribution biasanya menghubungkan ke beberapa titik jaringan yang ada, lalu dibagi lagi ke hierarki switch di bagian akses ya.
Ini dicontohkan ada gedung-gedung beberapa jaringan ya, ada mulai dari building A sampai dengan kategori building F. Nah, jadi di sini bisa saling terhubung satu sama lain itu dengan menggunakan perangkat yang namanya switch. Nah, hierarki switch, keuntungan jaringan hierarki. Pertama, ada scalability yang merupakan jaringan hierarki dapat diperluas, diperkembangkan dengan lebih mudah. Lalu ada yang disebut dengan redundancy, dia menjamin ketersediaan jalur pada level core dan distribution. Lalu yang terakhir ada performa switch pada layer core dan distribution lebih handal, yaitu link aggregation. Nah, berikutnya yang keempat ada yang disebut dengan security. Port keamanan pada level akses dan aturan pada level distribution membuat jaringan lebih aman. Jadi, dengan menggunakan konfigurasi security yang ada, itu bisa mengamankan ancaman pada switch kita. Mulai dari masuknya perangkat tidak dikenal ke dalam jaringan kita dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada manageability. Konsistensi antar switch pada tiap level membuat manajemen menjadi lebih mudah. Nah, lalu yang terakhir yang keenam ada maintainability, yaitu modularitas desain hierarki mengizinkan jaringan dibagi-bagi tanpa menambah kerumitan yang ada. Oke. Nah, itulah tadi terkait dengan switch network ya. Jadi kita mengenal lebih dulu tentang switch yang ada. Tadi perbedaan yang cukup signifikan ada di switch unmanaged dan manageable, yang beroperasi pada layer 2 dan juga ada yang beroperasi pada layer 3 ya. Oke, berikutnya setelah menonton video ini, jangan lupa kalian mengerjakan latihan soal yang sudah ada pada ruang tugas. Linknya nanti akan saya share di sana, dan jangan lupa dikerjakan sampai malam ini pukul 10 malam. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.